Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi rafi'ud darajat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Sebuah kalimat yang sangat indah yang senantiasa terlontar dari lisan kita sebagai umat Islam, sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan kepada kita di antara hamba-hamba Allah ini, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah, dan semoga kita kelak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena itu adalah cita-cita tertinggi, puncak dari harapan perjalanan hidup kita berakhir di dalam surga. Wa kadzalika awhayna ilaika qur'anan arabiyya litundira ummal qura wa man hawlaha wa tundiru yawmal jam'i la raiba fi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Perjalanan kita tidak akan pernah berakhir. Kematian bukan akhir dari kehidupan kita, bukan akhir dari perjalanan kehidupan kita, tapi kematian itu adalah awal pintu termasuk kehidupan kita yang abadi. Makanya seorang sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan, beliau mengatakan ketika beliau melewati kuburan senantiasa menangis. Ditanya oleh para sahabat, "Ya Utsman, tudzakirul jannata wan nar fala tabki?" Engkau ingat dengan api neraka, engkau ingat dengan surga, fala tabki, tapi engkau tidak meneteskan air mata. Wa tabki an hadza, kenapa engkau tangisi gara-gara kubur? Kata beliau, innal qabra awwala manazil min manazilil akhirah. Karena kubur itu adalah pintu utama di antara kehidupan akhirat. Dia menambahkan, faman naja, barang siapa yang sukses ketika berada di dalam kubur. Bentuk sukses di kubur itu ketika melewati 3 pertanyaan. Man rabbuka, wa man nabiyyuka, wa ma dinuka. Setelah bisa menjawab semua, ditanya wa ma ilmuka. Kata beliau, qara'tul Qur'an fa amantu wa saddaqtu. Aku membaca Al-Quran, aku mengimani,
dan aku membenarkan isi Al-Quran, maka Allah berfirman dari langit, afrishu min firashil jannah, ambilkan kasur, kata Allah kepada malaikat, ambilkan kasur, ambilkan spring bed, ambilkan yang kelasnya minal jannah, dari surga. Orang dikubur dikasih spring bed dari surga. Wa ilbasu min libasil jannah, ganti kain kafannya, wis kain kafan iku sumbangan, ganti, kata Allah. Ini sumbangan ya. Sumbangan dari mana? Dari rukun kematian. Tak layak orang kaya pakai baju sumbangan. Makanya nggak boleh. Harusnya kalau ada orang mati itu ambilkan dari harta yang ditinggalkan untuk apa? Biaya proses gali kubur. Kemudian kain kafannya. Kalau ada kemudian beli nisannya, semuanya diambilkan dari harta orang yang meninggal, jangan dari orang lain. Karena itu yang akan kita pakai menghadap kepada Allah, maka hendaklah pakailah dari pakaian yang kita miliki. Pakai sedekah, sumbangan oleh. Apa kata Allah? Ilbasu min libasil jannah. Ganti, gak layak itu, ganti dari kain dari surga. Waftahu lahu baban minal jannah, buka, kata Allah, dikubur, buka pintu menuju ke dalam surga. Sampai kemudian rohnya, harumnya surga itu tembus ke dalam kubur, dinginnya surga sampai tembus ke dalam kubur. Bahkan kemudian kata Nabi terakhir apa? Wa wasi qabrahu, luaskan kuburannya, maddal basar, sejauh mata memandang. Makanya doanya orang beriman di dalam kubur itu dengan satu doa, Rabbi aqimis sa'ah, ya Rabb segerakan hari kiamat, la'alli hatta arji'a ila ahli wa mali, agar aku bisa kumpul bersama dengan keluarga dan aku bisa berkumpul bersama dengan harta yang aku sedekahkan di jalan Allah. Makanya jika ada kesempatan sedekah, sedekahkan. Hari ini kita sudah ditunggu persiapan untuk Idul Kurban. Ditunggu sama takmir, ditunggu sama panitia. Keluarkan biaya kurbannya. InsyaAllah kelak ketika kita sudah meninggal, ditampakkan balasannya. Berharap, ya Rabb aqimis sa'ah, segerakan hari kiamat ya Allah. Wis gak kuat saya berada di kubur. Kenapa? Diiming-imingi indahnya surga, ya Rabb. Aku pingin segera masuk ke situ, kumpul bersama keluarga. Makanya sudah kita bahas jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu khuluna alaihim min kulli bab. Surga Aden itu, mereka masuk ke dalamnya, diikuti oleh suami istri, diikuti oleh anak-anak cucu kita, diikuti oleh kakek nenek moyang kita, kumpul insyaallah di dalam surga yang sama. Bahkan setiap hari malaikat datang masuk ke dalam surga itu min kulli bab, dari segala penjuru pintu, sambil mengucapkan assalamualaikum. Untuk puncak insyaallah perjalanan kita semoga berakhir dengan kebaikan dan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi untuk bisa meraih itu paling berat itu syaratnya adalah ikhlas. Makanya yang berat dalam Islam kan sudah kita bahas 3. Pertama apa? Ikhlas. Ini yang paling berat. Karena geser sedikit berubah menjadi tidak ikhlas. Ikhlas awalnya berubah geser sedikit sudah hilang keikhlasan. Makanya kemudian Nabi ngajari bagaimana untuk bersifat ikhlas. Bagaimana kemudian bersifat ikhlas sampai dijelaskan di dalam hadis yang saya yakin semua bapak ibu hafal hadis ini. Kata Rasulullah, sab'atun, 7 kata Rasulullah, yudilluhumullahu fi dillihi yawma la dilla illa dillu. Kata Rasulullah, 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan ketika kumpul di padang mahsyar. Tudna syamsu, Allah dekatkan matahari qidam mil, jarak matahari kurang lebih 1 mil. Fatahruqunna, semua manusia berkeringat. Bahkan disitulah kita berdiri, ada dalam kondisi kemudian berlutut jathia, tidak makan, tidak minum, kondisi kelaparan, kehausan, dekat matahari membakar kulit kita. Yang kita butuhkan hanya satu,
naungan di antara naungan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Saat itu tidak bisa lagi ada naungan. Bahkan kata Allah di Al-Baqarah itu dikatakan, yauma la yajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsarun. Hari itu kata Allah, seseorang tidak bisa membela orang lain. Seorang suami kayak membela istri, seorang istri enggak bisa bela suami, bapak tidak bisa bela anak, anak juga tidak bisa bela membapak, tidak bisa bela bapak. Saat itu apa? Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Dan kalian kata Allah akan datang menghadap aku furada, sendiri, sebagaimana Allah ciptakan kalian pertama kali. Maka di saat itulah kemudian kita mengharap pertolongan Allah. Ada 7 kelompok, yang nomor 6 sama nomor 7 itu. Itulah bentuk sifat ikhlas. Apa nomor 6? Kata Rasulullah, yang nomor 6 itu apa? Rajulun tasaddaqa yaminuhu la ya'lamu shimaluhu. Orang yang bersedekah tangan kanannya, tangan kiri enggak tahu. Bukan berarti sedekah harus begini. Enggak. Simbol tangan kiri enggak tahu itu artinya sedekah kita yang tahu hanya kita dengan Allah. Alhamdulillah kalau ada tulisan sedekah, perbaikan masjid, tulisi hamba Allah. Subhanallah, untuk menjaga diri. Tapi kalau tulis nama enggak masalah, selama dalam nama itu ada tujuan untuk menggerakkan orang lain agar bisa sama-sama menyumbang. Tapi perlu juga untuk dijaga keikhlasannya. Tidak selamanya orang yang tulisannya hamba Allah kemudian ikhlas. Ada yang tak merenungkan, alhamdulillah kebutuhan takmir masjid ini sudah ditutupi sama hamba Allah di belakang. Aku itu tidak usah. Masih ditutup hamba Allah masih. Aku tidak usah. Makanya kemudian ini yang paling berat. Tasaddaqu yaminuhu la ya'lamu shimal. Artinya kita sedekah yang tahu hanya kita dengan Allah, dan ini puncak kebahagiaan. Kan ada orang yang kadang subhanallah, kalau enggak ada kamera enggak mau sedekah. Tapi kalau ada kamera subhanallah mudah sedekahnya. Hilang yang ngawasi, hilang orang yang melihat, hilang pula sedekahnya. Bahkan pernah itu, kalau lihat bahkan yang berapa tahun yang lalu itu, mungkin kalau nggak ada di Pasuruan Pak Probolinggo itu, ketika membagi zakat, padahal isinya kurang lebih hanya 35.000, yang berjubel orang datang hanya untuk mengambil zakat sampai menjadikan beberapa orang yang meninggal. Padahal zakat itu kan harusnya apa? Datang ke rumahnya, setelah datang ke rumahnya dikasihkan, kemudian kasih nasihat sedikit. Apalagi nanti takmir masjid mengumpulkan zakat fitrah, datang bawa siapa yang berhak. Tidak harus sama jumlahnya, tergantung berapa orang yang ditanggung di dalam rumah tangga itu. Datang, ini zakat dari masjid, harapan dari takmir masjid dan seluruh yang berzakat, tolong ini manfaatkan untuk kemaslahatan, dan kalau bisa sering-sering main-main ke masjid. Ini bagus. Nilai zakatnya dapat, dipakai main-main ibadah ke masjid, maka akan dapatkan jariyah. Sama nanti yang kurban, ini kurban daging, insyaallah aman. PMK aman insyaallah. Bismillah, dinikmati. Kalau sudah kenyang nanti tak tunggu salat zuhur di masjid. Kasih tahu Pak. Tidak ada konsekuensi itu, Pak. Artinya apa? Mukmin itu setiap ada gerakan sedekah itu ada nasihat, dan itu apa? Intinya sama. Ini menyumbang agar yang nyumbang dapat nilai sedekah sudah pasti, asalkan ikhlas kan, tapi belum tentu dapat nilai jariyah. Maka yang diharapkan adalah tanggung jawab nanti panitia kurban. Datangi, wah untuk keesak kiluai jarok nang masjid. Hebat. Ini benar, makanya berat ikhlas. Yang pertama, di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan, salah satunya orang yang sedekah ditutupi, tidak ada yang tahu. Yang kedua, ini juga masuk ikhlas. Apa kata Nabi yang kedua? Rajulun dzakarallahu khaliya fafadat ainah. Yang masuk kategori ikhlas itu kata Nabi, orang yang sedang bersendiri, lagi tahajud, atau mungkin lagi bersendiri itu. Yang rata-rata tahajud, kalau kau berdiri beribadah kepada Allah, kondisi bersendiri itu tahajud.
di saat itu, atau zikir kepada Allah di saat itu, kendiri khaliyah, enggak ada yang melihat, fafadat aina, jatuh air matanya. Air mata seperti inilah yang akan memadamkan api neraka. Makanya ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, man najatu ya Rasul, siapakah orang sukses itu ya Rasul? Kata Nabi, bentuk sukses itu ada 3, kata Rasulullah. Man najah, siapa orang yang selamat itu ya Rasul? Kata Rasulullah, amsik alaika lisanak, jaga lisanmu. Kalau sudah dijaga lisanmu, yang kedua, wawasi baitak, perbaiki rumahnya, luaskan rumahmu. Waduh, 21. Arti luaskan rumah bukan fisiknya, tapi keberadaan rumah. Jadikan baiti jannati, jangan baiti nari, rumahku nerakaku. Mana yang kadang orang pulang di rumah tengkar terus, masalah sepele tengkar, masalah tengkar, akhirnya suami senang ngopi di luar. Makanya kalau ada suami senang ngopi di warung-warung, itu mohon maaf baiti. Entah, harusnya kan ngopi itu di rumah bersama dengan istri sambil ngopi nasihat. Ya apa kata Rasulullah? Istausu bin nisa'i khaira. Wahai para suami, sering-sering ngasih nasihat istrimu yang baik. Kenapa ya Rasul harus sering-sering? Karena perempuan itu punya tabiat senang lali. Itu tabiat perempuan. Kenapa? Fa inna khulaqna min dhila. Karena dia Allah ciptakan dari tulang rusuk. Dibiarkan bengkok, diluruskan patah. Terus gimana? Dilus-lus, habis masak kasih uang, habis ngepel kasih uang, habis nyuci kasih uang. Ini cara meluruskan, Pak. Kalau kayak begini lurus insya Allah. Bahkan baju yang di dalam lemari itu dicuci lagi, Pak. Baik. Jadi jamaah rahmati Allah, inilah bentuk ikhlas. Karena benar memang sulit ikhlas, sampai Rasulullah mengatakan apa? Ada 4 kelompok manusia itu di dunia. Sebuah hadis ini ada di dalam kitab Minhajul Muslim. Kata Rasulullah, innamad dunya li arba'ati nafarin. Sesungguhnya dunia itu ditempati oleh 4 tipikal manusia. Ada 4 kelompok manusia yang menempati dunia ini. Pertama, abdun razaqahullahu malan wa ilma. Ini kelompok pertama, seorang hamba yang Allah kasih rizki kepadanya berupa harta dan berupa ilmu. Jadi ada orang yang alim plus apa? Ghani, kaya, udah kaya, kemudian alim, punya ilmu. Di zaman Nabi ada sahabat namanya Abu Bakar As-Siddiq, ada sahabat namanya Umar bin Khattab, ada sahabat namanya Utsman bin Affan, saudagar kaya. Di antara 7 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. 10 sahabat yang langsung dijamin masuk surga ya. 7 itu adalah orang-orang kaya semua. Makanya nanti kalau lagi sempat umrah di Masjidil Haram itu ada apa namanya itu Pak, mengenang masa lalu, mana museum, ada museum sahabat itu. Di situ nanti dikisahkan di dekat Masjidil Haram di sebelah kiri, di situ ada museum sahabat, ada diceritakan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. 7 itu adalah semuanya orang-orang kaya. Pernah ke situ? Lama ndak umroh kayaknya. Berangkat. Ditanggung Pak Takmir nanti. Jadi benar, artinya apa? Orang ini yang paling mulia adalah mereka, kata Nabi, siapa? Orang yang Allah kasih rizki dan punya ilmu. Ingat, kalau hanya punya rizki nggak punya ilmu, ini menyesatkan. Punya ilmu nggak punya rizki, ini menderita juga. Contoh begini, ini apa namanya? Mungkin masjid mau ngecat, niat hati sepingin nyumbang, tapi kata nyumbang apa? Enggak, artinya gak punya materi. Niat sih iya, yus kuat niat itu, tapi gak punya, kan menderita ya Bu. Makanya perlu harus sama dengan kayak ini kurban. Ya Allah, pengen hati berkurban Ustaz. Tapi hari ini masih bisa kurban perasaan saja. Sampai kapan kurban perasaan? Bener nih,
ada kelompok manusia pertama yang Allah pilih, malan wa ilma, kumpul jadi satu pada diri seorang ini. Lihat kemudian fahuwa yattaqi fihi rabbahu, kemudian orang ini bertakwa kepada Allah. Wa yasilu fihi rahimahu, selain bertakwa kepada Allah, orang ini juga punya kesenangan, hobi menyambung silaturahim. Makanya pagi para bapak saya ingatkan, sambung silaturahim. Bahkan di antara kata Rasulullah, ala adullukum birijalikum min ahlil jannah, kata Rasulullah, maukah aku tunjukkan kepada kalian laki-laki yang nanti akan masuk dalam surga. Kalau tentu ya Rasul, siapa itu ya Rasul? Pertama kata Nabi, minan nabiyyin, yang pertama yang pasti masuk surga adalah para nabi. Ini laki-laki, karena Nabi para laki-laki. Yang kedua, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Yang ketiga, wassabi, anak-anak kecil yang mati sebelum baligh, ini nanti masuk surga. Yang keempat, rajulun zara akhahu fi nakhiyatil Madinah la yazuru illa lillah. Ini ikhlas nih. Seseorang kata Nabi yang punya saudara di pinggiran kota, punya saudara di luar kota, dia mengunjungi saudaranya, dia tidak mengunjungi kecuali hanya untuk mengunjungi karena Allah. La yazuru illallah. Laki-laki seperti inilah akan mendapatkan surga. Dah usah WA dulu, gak usah telepon. Masih apa? Wis buah apel iku. Waktu turung ya wis ngenteni anu. Gak bisa kalau begini. Karena Allah, gak usah ditelepon. Ya apa turan sudah matang. Bismillah berangkat. Kok qadarullah kemudian pas musim, itu memang apa? Nikmat. Tapi berangkat karena laki-laki seperti ini akan mendapatkan di antara sifat ahli surga. Kalau perempuan sama, kata Rasulullah, ala akhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Perempuan-perempuan siapakah yang akan menjadi penghuni surga? Kata Rasulullah, perempuan yang akan menjadi penghuni surga siapa? Al-wadud, wanita yang penyayang. Ini pasti masuk surga. Yang kedua, al-walud, wanita yang banyak anak. Aduh Ustaz, baru tahu sekarang Ustaz telat. Siapa dulu kok gak ngundang saya ngaji? Masih ngundang saya. Ini al-walud, ini benar, ini banyak anak, ini subhanallah surga nih. Makanya ada sahabat datang, ya Rasul, saya cinta mati sama wanita ini ya Rasul, tapi mandul ya Rasul. Kata Nabi, jangan pulang sahabat ini, karena gak bisa menghilangkan peran. Datang lagi minta izin, ya Rasul, izinkan saya menikah dengan wanita ini ya Rasul. Ini mandul tapi Rasul, tapi saya cinta mati. Jangan. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan tazawwajul waluda wal wadud. Nah, cintailah wanita-wanita yang penuh kasih sayang, al-walud, al-wadud, dan wanita-wanita yang banyak anak, produktif. Makanya kalau mau menikah disengkap dulu betisnya. Karena betis perempuan itu akan menunjukkan ini punya banyak anak atau tidak. Ini benar. Singkap dulu betisnya. Ketika sahabat Umar itu ketika menikah dengan putri dari Ali bin Abi Thalib. Siapa namanya? Umar menikah, meninggal sampai dengan istri ini. Jadi Umar mengatakan, aku cinta dunia. Itu bukan karena masalah punya istri baru. Enggak. Ini masih muda. Ada 2 waktu itu diincar sama Umar. Satu yang diincar, adiknya apa namanya? Aisyah. Namanya Ummu Kulthum. Ternyata Ummu Kulthum anaknya ini gak mau, ditawarkan Ummu Kulthum yang lain, anaknya Ali bin Abi Thalib, yaitu putri dari Fatimah. Menikahlah dengan Umar bin Khattab. Tapi subhanallah, para jamaah yang rahmati Allah, perempuan ini ya, betisnya itu bisa menunjukkan banyak anak, bikin anak yang banyak. Surga. Yang ketiga, sifat wanita yang di surga biar nanti imbang. Tadi laki sudah. Yang ketiga siapa? Al-a'udu ila zawjiha. Wanita-wanita rumahan. Enggak senang arisan. Benar. Artinya wanita yang senang berada di rumah, tidak senang keluar kecuali karena hal yang wajib untuk dia keluar. Bahkan kalau suami di rumah, dia tidak meninggalkan suami. Suami rumah ditinggalkan PKK. Ini gak ada sifat-sifat ahli surganya. Ini benar nih. Aduh Ustaz, ini gak masalah. Ini ahli surga nih.
Yang keempat ini, agak berat yang keempat. Apa kata Nabi? Idza ghadiba az-zawj, kalau suami sedang marah, istri itu tidak pernah meninggalkan suami. Ja'at, datang si istri itu. Wada'a yadaha, dia letakkan tangan istri di tangan suami sambil berkata, la adzuqu ghamda hatta tarda. Hafalkan wahai para wanita ahli surga. Suami marah, datangi suami, pegang tangannya, ucapkan kalimat dari Nabi, la adzuqu ghamda hatta tarda. Hafalkan. Nanti pulang praktek, la adzuqu ghamda hatta tarda. Artinya apa mah? Gak ngerti kata Pak Ustaz. Ini sahih ini. Jadi kalau suami marah jangan tinggal tidur Ibu. Karena tidurnya seorang istri ketika suami marah, la tartafi salatum, salatnya tidak akan terangkat. Karena Rasulullah mengatakan thalathatun la tartafi salatum fawqarum shibra. 3 kelompok manusia kata Rasulullah yang salatnya tidak akan terangkat hanya di atas kepala. Maksud tidak terangkat, salatnya tidak diterima. Ketika Senin sama Kamis mau dilaporkan sama malaikat, diangkat hanya di atas kepala shibra segini. Gak sampai ke hadapan Allah. Siapa itu? 1. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Imam masjid yang dibenci sama makmum. Jadi kalau ada imam masjid dibenci ambil makmumnya, mohon maaf, salatnya imam gak terangkat, salatnya makmum terangkat. Ini hadis sahih, dihasankan oleh Syekh Albani. Ustaz, aku benci ambil kok. Lebih suki ya gak masuk ini. Benci itu karena imam dibenci pertama li jahlihi, karena imamnya bodoh, tidak faham bagaimana memimpin seorang memimpin dalam imam salat. Yang kedua li bid'ati, karena imamnya senang berbuat bid'ah. Yang ketiga li fisqihi, karena imamnya fasik. Di masjid dia menjadi seorang imam, di luar menjadi maling. Ini imam yang tidak akan terangkat salatnya. Makanya tidak boleh bermakmum kepada seorang imam yang merokok. Itu enggak boleh. Benar. Kalau ngerokoknya habis salat baru boleh. Ya, takbir Allah. Ini gak boleh nih, gak sah. Oh, kaget Ustaz. Kan saya bilang gak boleh bermakmum kepada imam yang merokok, bukan perokok, yang merokok. Nah, nanti setelah sholat ya terserah. Tolong sambil bikin rokokan imam ini kan gak mungkin, gak sah sholatnya. Tapi yang kedua, siapa yang tidak akan terangkat sholatnya, ini khusus untuk perempuan. Imra'atun batat wa zawja 'alaiha sakhitun. Seorang istri yang tidur ketika suami sedang marah. Suami marah ditinggal tidur sama istri, maka tidak akan diterima salatnya istri. Yang ketiga siapa ya Rasul? Wa akhwani mutasariman, terutama bagi para bapak yang punya saudara. Kita punya saudara, punya kakak, punya adik, punya saudara, tapi sedang bermusuhan. Selama permusuhan ini masih berlanjut, salatnya tidak akan pernah diangkat dan tidak akan diterima oleh Allah. Makanya jangan pernah bermusuhan. Baik. Makanya di sini wasilu fi rahimahu. Orang yang punya harta sama punya ilmu, bertakwa kepada Allah, senang nyambung silaturahim. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Dan orang ini tahu bahwa milik Allah itu ada hak. Fahadha bi afdalil manazil. Dan ini kemudian apa? Orang yang paling mulia kedudukannya. Jadi orang paling mulia kedudukannya satu siapa? Kaya, berilmu, kemudian paling bertakwa. Kekayaannya dipakai untuk nyambung silaturahim. Jadi saudara-saudara dikasih. Sebagaimana sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Beliau punya ponaan namanya Mistah. Ponaannya ini. Tapi suatu ketika Mistah ini menjadi asbab tersebarnya fitnah yang menimpa kepada putrinya Abu Bakar As-Siddiq dan istri Rasulullah yang bernama Aisyah, diselesai dari peristiwa perang namanya perang Muraisiyah. Pernah dengar kisah ini kan? Sampai kemudian Abu Bakar marah. Puncak kemarahan Abu Bakar dengan mengatakan, mulai detik ini wahai Mistah, selama ini engkau aku bantu karena Mistah orang miskin, kebutuhannya dipenuhi sama Abu Bakar As-Siddiq. Sampai Abu Bakar marah. Kenapa? Karena anaknya dijadikan fitnah. Sampai muncul kalimat apa? Mulai detik ini wahai Mistah, you and me.
Maksudnya mulai detik ini putus persaudaraan dan aku bersumpah tidak akan pernah lagi menyumbang kepadamu. Allah tegur itu Pak, turun surah An-Nur ayat yang ke-22. Wala ya'tali ulul fadli minkum, gak selayaknya orang yang Allah berikan karunia lebih, wasa'ah, dan kelebihan rezeki, keluasan rezeki, ayyutu lil qurba, bersumpah untuk tidak berikan kepada kerabatnya. Maka itu kemudian Abu Bakar menarik ucapannya, langsung silaturahim kepada Mistah dan mengatakan, wahai Mistah, aku tidak akan pernah memutuskan persaudaraan denganmu. Engkau adalah ponaanku. Apa yang kau butuhkan, silahkan telepon aku. Itu kata Abu Bakar Siddiq. Iya, maksudnya butuh apa ya, WA lah itu loh. Ya, butuh. Baik, ini pertama, kelompok manusia yang paling tinggi apanya? Mulia kedudukannya. Yang kedua, wa abdun razaqallahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Nih, yang kedua, ada seorang hamba yang Allah hanya kasih rizki berupa ilmu, walam yarzuqhu mala, tapi enggak punya harta. Punya ilmu enggak punya harta. Wa wasadiqun niyyah, dan dia punya niat yang jujur benar. Apa? Yaqul law anna li malan, seandainya aku punya harta, la amiltu bima bi'amali fulan, aku akan beramal sebagaimana perbuatan fulan. Fulan ini maksudnya yang kelompok pertama tadi. Padahal kan dikasih dua, punya harta, punya ilmu. Yang kedua hanya punya ilmu, nggak punya harta, tapi hatinya punya. Apa niatannya? Seandainya aku punya harta sama dengan dia, aku akan bersodakoh sebagaimana dia lakukan sodakoh itu. Ternyata kata Nabi apa? Fa'ajruhuma sawaun, pahalanya dua-duanya sama. Makanya yang nggak punya kemampuan, niatnya wis perbagus, Bang. Benar, saya sebenarnya pengen kajian. Loh kok gak teko? Masih belum sempat. Artinya mungkin masih harus jaga anak. Mungkin anak masih kecil, jaga gantian sholat. Niat pengen ta'lim sudah. Hati sudah berada di sini, tapi fisik di situ. Ini pahalanya di hadapan Allah sama. Yang punya niatan, ya Allah, di rumah saya, dekat rumah saya itu ada janda, ya Allah, anaknya banyak, ya Allah. Saya pengen membantu, ya Allah, tapi saya takut pada istri tua. Maksudnya pengen saya, daripada kemudian gak ada pegangan, ya Allah. Saya pengen sebenarnya mau bantu terus menerus, takut muncul fitnah. Makanya perlu saya bantu anaknya plus sama ibunya. Dan ini benar, Pak. Ternyata Pak, karena ada rasa takut, hati sudah bersamanya, maka insya Allah pahala akan sudah bersamanya. Benar. Yang ketiga, ada kelompok manusia nih. Yang ketiga, wa'amdun razaqallahu malan. Yang ketiga, kelompok yang ketiga, seorang hamba yang dikasih oleh Allah harta, walam yarzuqhu ilman, tapi enggak punya ilmu. Ini bahayanya orang punya harta enggak punya ilmu. Fahuwa yakhbitu fi mali bighairi ilmin, maka dia hambur-hamburkan uangnya tanpa ilmu. La yattaqi fi rabbah, dia tidak bertakwa kepada Allah. Wa la yasilu fi rahimah, dia juga tidak menyambung silaturahim. Wa la ya'lamu lillahi fi haqqan, dan dia tidak tahu kalau Allah itu punya hak. Artinya dia tidak mengeluarkan zakat, artinya juga tidak mengeluarkan sedekah. Makanya di surah ini berat nih, Pak. Di surah At-Taubah ayat yang ke-34 Allah berfirman, potongan ayat yang langsung terakhir saya singgung, walladzina, dan orang-orang kata Allah, yaknizuna adz-dzahaba wal fidda, yang mereka menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, emas dan perak yang kau simpan tidak dikeluarkan zakatnya di jalan Allah, tidak dikeluarkan haknya untuk Allah. Apa kemudian? Fabashshirhu bi'adzabin alim, maka beri kabar gembira bagi orang yang tidak mau zakat. Dengan apa kabar gembiranya kata Allah? Bi'adzabin alim, dengan adab yang sangat pedih. Apa bentuk adab yang sangat pedih? Di ayat 35-nya Allah katakan, yauma yuhma fi nari jahannam, hari itu semua harta yang kau simpan itu kemudian akan dibakar. Yauma yuhma 'alaihi fi nari jahannam fatuqwa bi'ajibahum wa junubum wa dhuhuruhum. Kemudian kalau sudah dibakar, dijadikan setrika, disetrika punggung mereka, disetrika lambung mereka, disetrika wajah-wajah mereka. Ini kelompok yang ketiga, punya harta tapi karena tidak bertakwa, tidak punya ilmu, tidak senang silaturahim, enggak senang sedekah dengan saudaranya, maka orang ini
punya tempat yang paling buruk, bi akhbatil manazil. Ini punya tempat yang paling buruk di hadapan Allah. Wis Allah kasih rezeki tapi tidak mau berzakat. Makanya orang kalau sudah tidak mau berzakat itu ancamannya nyata. Yang punya emas dikeluarkan emasnya, artinya dizakati. Yang punya simpanan berupa uang, keluarkan simpanannya. Ada hak milik Allah di situ yang kita berikan kepada anak-anak yang kurang mampu, anak yatim dan sebagainya. Yang punya tanah, kalau memang tanahnya adalah niat investasi, keluarkan zakatnya setiap tahun. Kan kita beli perumahan, beli tanah, karena potensi apa kalau di perumahan? Naiknya cepat, tiap tahun keluarkan zakatnya. Yang punya rumah, rumahnya dikontrakkan, keluarkan dari hasil kontrakannya. Yang punya mobil, mobil dikontrakkan, keluarkan dari berapa hasil pendapatan mobilnya itu. Yang punya emas, Mas Joko, Mas Bambang, jadi keluarkan, zakatkan agar orang lain juga bisa menikmati. Punya emas ibu-ibu? Alhamdulillah, keluarkan zakatnya. Yang terakhir nih, kelompok yang terakhir, wa abdul lam yarzuqullah malan, seorang hamba nih. Yang ketiga nih, yang keempat lebih parah. Wis ka punya rezeki, wala ilman, ka punya ilmu. Nomor 4 ini apa? Miskin, ka punya ilmu, enggak punya harta, enggak punya rezeki. Bahwa yaqul, dia ngomong dah, ya Allah, kalau aku punya harta seperti ini, aku akan berlaku sebagaimana dia melakukan. Ini kan hanya bahayalan, harapan, niat. Bi amali fulan fa wa bi niyatin fawizruhuma sawa. Ternyata kata Nabi, yang enggak punya harta dengan yang punya harta sama-sama di luar jalan Allah, niatannya sama, maka di hadapan Allah apa? Dosanya sama. Makanya kalau sekarang punya niat baik, bismillah, ya Allah, saya ingin haji, ya Allah. Niat bismillah. Ternyata sampai meninggal kita belum melaksanakan ibadah haji, maka di hadapan Allah kita sudah tertulis kita melaksanakan ibadah haji. Ini sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim. Innallaha katabal hasanati wasayyi'at. Sesungguhnya Allah itu mencatat setiap kebaikan manusia dan setiap keburukan manusia. Thumma bayyana dzalika faman hamma bihasanatin. Lihat kalimatnya. Barang siapa yang berniat dengan satu kebaikan, falam ya'malha, ternyata niat itu enggak sempat untuk dikerjakan, kataballahu lahu 'abdahu indahu hasanah, maka Allah catat pahala yang sempurna di sisinya walaupun enggak dikerjakan. Seperti mau tidur, bismillah ya Allah, bangunkan besok saya jam 3 ya Allah, saya mau tahajud, sudah. Ternyata bablas, subuh baru bangun, pahala di hadapan Allah kita sudah sempurna seperti orang yang sedang tahajud. Pernah dengar kisah hadis Al-Bukhari dan Muslim, orang yang membunuh 100 orang itu? Ini hadis nih Pak, ini kisah, bukan hanya kisah, ini sahih hadisnya. Sampai kemudian di tengah perjalanan Allah wafatkan, terjadi perselisihan antara malaikat adab dengan malaikat rahmah. Malaikat rahmah mengatakan ini milikku dan ini harus masuk surga. Kenapa? Karena dia sudah meninggalkan semua kemaksiatan, hijrah menuju kepada Allah, walaupun belum sampai tujuan tapi niatannya sudah sempurna dan benar. Kata malaikat azab, oh enggak, ini milikku, iki masuk ke neraka. Lah pokok neraka, lawang dia tujuannya belum sampai sih, belum ngapa-ngapain, hanya niat, kemudian sudah berangkat sampai pertengahan mati. Maka peristiwa ini Allah abadikan di surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat yang ke-100. Potongan di tengah dan Nisa yang ke-100 mengatakan ini, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqajur 'ala Allah. Barang siapa, kata Allah, yang keluar dari rumahnya menuju kepada Allah, sama dengan bapak ke masjid ini, keluar dari rumah menuju ke masjid ini, hijrah kepada Allah. Qadarullah, mungkin di tengah perjalanan terpeleset, jatuh, meninggal, belum sampai ke masjid, maka pahalanya sudah sempurna seperti orang yang membunuh 100 orang ini. Ini dosanya langsung seketika itu dihapus oleh Allah. Ini padahal dosanya membunuh 100. Kita belum sempat
Membunuh, kita level membunuh hanya di kualitas nyamuk, itu pun pakai raket. Belum pernah membunuh orang, belum pernah membunuh apalagi orang yang lain aja kita nggak berani. Maka insya Allah pahalanya sudah sempurna di hadapan Allah. Lebih-lebih ketika sudah sampai tujuan, itu jauh lebih banyak yang didapatkan daripada yang membunuh 100 orang. Maka kemudian terakhir kisah ini, karena terjadi perdebatan, apa dilakukan oleh Allah? Tsumma arsalu malakun, kemudian Allah mengutus seorang malaikat bisuratin adamiyyin, dengan berubah wujud menjadi manusia. Jadi di saat dua malaikat sedang berselisih ini, Allah mengutus satu malaikat lagi di hadis itu berwujud manusia, memberikan solusi. Gimana? Gak usah ribut, gini aja, kisu. Kisu itu artinya apa? Diukur lebih dekat mana, tujuan atau lebih dekat kepada tempat tinggal. Allah kemudian merubah, memindahkan lebih dekat ke tempat tujuan. Ini baru niat. Ternyata pahala sudah kamilah, sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bentuk karunia Allah berikan kepada seorang hamba kita manusia. Niat saja belum dikerjakan sudah sempurna pahalanya. Berbeda dengan niat buruk. Ini kalau niat buruk. Fa inna huwa man hamma biha fa'amalaha. Kalau dia melakukan satu, niat itu dilakukan, maka Allah akan catat baginya 10 kebaikan sampai dengan 100 lebih kebaikan. Seperti niat mau tahajud, kemudian Allah takdirkan kita tahajud, maka pahalanya setiap satu bacaan yang kita lontarkan di lisan kita dari bacaan itu 10, bahkan sampai dengan 700 kali lipat. Beda dengan orang yang punya niat buruk. Ini ya Allah, bagaimana Allah itu begitu sayang pada hambanya. Wa man hamma bi sayyi'atin, barang siapa yang punya niat buruk, falam ya'malha, kemudian niat buruk itu gak sempat dikerjakan, ya Allah nih, katabahallahu lahu indahu hasanah kamilah, dicatat oleh Allah dengan satu pahala sempurna. Waduh, niat pengin niat pengin selingkuh aja kan, ternyata tidak dikerjakan. Ini maksudnya niat itu yang sudah ada apa? Mungkin punya janda, punya ini, niat berbuat maksiat, qadarullah ketika mau berangkat Allah jadikan sakit pinggang, umur 60 kok sih sakit pinggang, gak jadi, Allah catat pahala kebaikan di sisinya. Subhanallah. Baik, kita percepat kan ini sudah kayak mau isya nih Pak, Kak Cross ya Pak. Baik, ini kita ambil satu contoh ini ya. Ikhlas itu adalah tidak mengharap pujian, itu ikhlas. Ini Allah katakan wa yut'inuna at-ta'ama 'ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Ini kalimatnya. Orang-orang yang memberikan makan orang yang dicintai dari orang-orang miskin, dari orang-orang yang yatim, wa asira, dan dari orang-orang yang ditawan. Apa kata Allah? Innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ini yang kita dapati, Pak. Apa kata orang-orang yang ikhlas itu? Innama nud'imukum, kami itu memberikan makan pada kalian, kepada orang miskin, pada orang yatim, kepada orang yang ditawan. Ingat, liwajhillah, hanya mencari ridha Allah. La nuridu minkum jaza wala syukur, gak butuh balasan darimu. Ojo bilang apa? Jazakallah khairan katsir. Aku gak butuh itu. Wala syukura, dan aku tidak butuh ucapan terima kasih. Kita kan yang dibutuhkan apa? Mustaqi. Hak tahu. Kalimat itu kadang sering muncul ya Pak. Enggak kan? Ya Allah, tak sumbang, tapi yuk kak, makasih lo enggak. Padahal kita akan nyumbang, kenapa? Ayat ini hafalkan. Innama nut'ikum liwajhillah, kami ngasih makan itu liwajhillah. Kalau wajhillah itu, maka yang dikasih makan harus yang lebih berkualitas daripada apa yang kita makan. Jangan seperti Qabil. Kita ini cita-citanya mirip, cita-citanya Habil, tapi pelaksanaan di lapangan mirip Qabil. Tahu Qabil? Kisahnya Allah abadikan di surah Al-Maidah ayat 27.
Skopil ya. Insyaallah lain waktu kita bahas ini, masih niatnya masih panjang ini Pak. Insyaallah lain waktu kita lanjutkan. Belajarlah untuk ikhlas. Artinya ini kunci di sini yang perlu dihafalkan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'aw wala syukur. Aku berbuat semua ini sedikit pun bukan karena kalian, tapi karena mencari ridha Allah. Kalian mau makasih, kalian enggak mau makasih, bukan urusanku. Yang kuharapkan hanya apa? Jazaan, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.